Saudara, sebelum agenda pelantikan pada 20 Februari mendatang, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih melakukan gladi kotor pelantikan Kepala Daerah di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelum dilantik, para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti gladi kotor yang digelar hari ini, saudara, dan gladi bersih yang akan berlangsung pada Rabu besok. 481 kepala daerah terpilih mengikuti latihan baris berbaris pada acara pengarahan Kementerian Dalam Negeri di Monas, Jakarta Pusat. Dalam agenda gladi kotor hari ini, ada sejumlah informasi dan materi yang disampaikan berkaitan dengan prosesi pelantikan. Gubernur terpilih Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku kegiatan latihan baris berbaris ini penting untuk melatih kekompakan agar seirama dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pasca pelantikan akan langsung mengikuti pembekalan kepala daerah di Magelang. Sebanyak 481 kepala daerah, saudara, akan dilantik secara serentak di Istana Merdeka pada Kamis 20 Februari 2025. Itu sudah tim protokol ya. Kita lebih kepada bagaimana gercep setelah pelantikan. Insya Allah tanggal 20 siang kita undang Kepala Dinas dan Sekda. Ada briefing dari kami berdua karena malam kami sudah harus ke Magelang. Mas Emil sudah harus ke lapangan. Sikap dasar yang nanti merupakan gerakan-gerakan yang akan dilaksanakan pada saat pelantikan. Jadi gerakan-gerakan ini kita gunakan agar pada saat pelaksanaannya nanti kita serempak, punya kesatuan sikap dan tindak. Pengalamannya menarik. Hari ini kami dilatih dari tim Kemendagri untuk baris berbaris secara kompak dan benar untuk persiapan pelantikan tanggal 20 Februari nanti. Pada dasarnya hanya tata caranya, jadwalnya, dan seragam, serta doa. Persiapan pelantikan kepala daerah dilaksanakan hari ini hingga esok hari, saudara. Lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat petang, Alfa. Hari ini ada latihan baris berbaris begitu. Lalu apalagi agenda persiapan terkait dengan pelantikan kepala daerah? Yasir dan juga saudara, seperti yang sudah Anda sebutkan tadi bahwa persiapan pelantikan serentak kepala daerah ini dilakukan dalam 2 tahap, di mana hari ini dilakukan gladi kotor yang dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional, di mana di sana kepala daerah berlatih baris berbaris karena nantinya ini akan berkaitan dengan agenda pada pelantikan tanggal 20 Februari 2025, di mana para kepala daerah nanti akan melakukan parade baris berbaris menuju ke kawasan istana. Kalau info yang diterima oleh wartawan bahwa pelantikan serentak akan dilakukan di halaman tengah antara Istana Negara dan juga Istana Merdeka, kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung. Nah, untuk persiapan secara pastinya atau gladi bersih yang akan dilakukan akan pada esok hari Rabu 19 Februari, di mana rencananya gladi bersih ini akan mengikuti secara pasti atau secara tepat seperti pelantikan atau pada hari H pelantikan. Kalau dari susunan acara yang kami terima, esok nampaknya kepala daerah akan mulai bersiap di Monumen Nasional atau di Monas pada sekitar pukul 8 pagi. Kemudian nanti ada persiapan baris berbaris, begitu kemudian mengikuti rundown yang sudah disiapkan. Nantinya pukul 9 para calon kepala daerah sudah bersiap untuk melakukan parade baris berbaris menuju ke pintu utama Istana Merdeka. Nanti setelah parade baris berbaris tersebut dibawa ke lapangan tengah Istana Kepresidenan Jakarta dan mengikuti prosesi gladi bersih seperti di hari H pelantikan. Informasi yang kami terima juga bahwa pelantikan ini akan diikuti oleh 481 kepala daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 364
kabupaten dan 84 kota. Artinya ada sekitar 481 kepala daerah yang akan mengikuti prosesi pelantikan ini, dan nampaknya ini akan menjadi momen perdana untuk pelantikan serentak yang akan langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang harus menjadi perhatian pula bahwa memang tidak semua kepala daerah akan mengikuti prosesi pelantikan ini karena ada yang masih mengikuti sidang di tahapan sidang di Mahkamah Konstitusi, dan ini akan menantikan kapan pelantikannya akan dilangsungkan. Tetapi yang esok ini nampaknya acaranya akan besar dan penutupan jalan juga akan dilakukan di kawasan Istana Merdeka, tepatnya di depan, karena memang pergerakan dari para kepala daerah ini akan dilakukan dari Monas menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Artinya setelah usai prosesi pelantikan ini, kepala daerah akan langsung kembali ke kawasan Monas untuk mengikuti prosesi lebih lanjut. Tetapi informasi yang kami terima di kawasan Istana bahwa hanya kepala daerah saja yang boleh masuk ke kawasan Istana dan mengikuti prosesi pelantikan tersebut. Artinya ada pendamping, kemudian asisten pribadi, kemungkinan tidak bisa mengikuti acara di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, mengingat juga Yasir dan juga saudara bahwa kawasan istana ini juga cukup sempit karena informasi yang kami terima bahwa peserta atau total peserta dari pelantikan kepala daerah ini mencapai 2.500, sehingga persiapannya akan dilakukan di Monas untuk menghindari keterbatasan tempat. Yasir. Alfa, kemudian bagaimana dengan persiapan di istana sendiri? Mungkin terkait dengan dekor dan juga sistematisnya seperti apa? Karena kalau kita lihat ini kan yang dilantik cukup banyak, ada 481 kepala daerah. Ya, kalau persiapannya sendiri ya dan juga saudara sama seperti persiapan acara kenegaraan lainnya, tapi karena ini lokasinya berada di istana atau di lapangan tengah Istana Kepresidenan Jakarta, ada kemudian ruangan yang disiapkan gitu untuk para kepala daerah mengikuti prosesi pelantikan tersebut, di mana ada tenda yang sudah dipersiapkan seperti agenda acara kenegaraan di Istana Bogor kemarin, tetapi ini bersifat sementara saja, walaupun kemudian istana sudah mempersiapkan berbagai hal karena itu tadi ya dan juga saudara ada keterbatasan tempat sehingga tidak bisa dilakukan di dalam istana. Karena kalau kita lihat kan biasanya pelantikan yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini dilakukan di dalam Istana Negara atau tepatnya di sebelah kanan saya ini, tetapi karena ada keterbatasan tempat, kemudian jumlah yang mengikuti juga sangat banyak, maka dilaksanakan atau diputuskan bahwa pelantikan ini dilakukan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Harapannya memang cukup, kita akan lihat seperti apa besok kondisinya ketika gladi bersih. Semoga wartawan juga diajak untuk bisa mengetahui seperti apa kondisi persiapan pelantikan kepala daerah ini di istana. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky atas informasinya jelang pelantikan kepala daerah. Dan saudara, ke informasi selanjutnya, hari ini Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri yang hadir antara lain saudara Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY, Menteri Perhubungan Budi Ruang Hadi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait, dan juga Menteri ATR BPN Nusron Wahid. AHY bilang rapat bakal membahas program infrastruktur yang menjadi prioritas di tengah efisiensi anggaran. AHY juga menyebut persiapan mudik lebaran menjadi salah satu pembahasan. Rapat terbatas dengan Presiden Prabowo ini saudara dilaksanakan pukul 1 siang di Istana Kepresidenan. Ya, saya mendapat undangan dari Bapak Presiden. Rapat koordinasi terbatas dalam rangka mempersiapkan arus mudik lebaran ini juga kembali mendapatkan atensi. Kami akan rampungkan. Mohon doanya agar ini bisa lancar karena kita ingin masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah sekaligus nanti mudik lebaran berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman. Dan pekerjaan umum tentu berbicara infrastruktur dasar, jalan-jalan, persiapan menuju lebaran, lalu kita juga kembali meyakinkan agar
infrastruktur, misalnya bendungan, itu benar-benar terhubung dengan saluran irigasi sehingga bisa meningkatkan swasembada pangan. Usai jeda, Kompas Petang masih akan hadir bersama rekan saya, Cindy Permadi. Terima kasih Yasir. Saudara, unjuk rasa mahasiswa mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pendidikan berlangsung di Malang dan Semarang. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Bersama, kita ciptakan dampak nyata untuk hidup yang lebih bermakna. SMBC Indonesia, bersama lebih bermakna. Bank BTPN kini menjadi SMBC Indonesia. Ngeri mantapnya. Belum makan, yakin ngopi. Luwak White Coffee nyaman diminum. Luwak White dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral, sehingga nyaman diminum kapan saja. kopi luwak, pelopor kopi nikmat, Nyaman diminum.